Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan sel. Yang dimaksud sel adalah perpotongan antara baris dan kolom. Misalnya pointer kita saat ini berada pada sel A1 karena dia pada kolom A dan pada baris 1, maka dari itu disebut dengan sel A1, dan ini sudah ditunjukkan pada name box tertulis di sini A1. Saya pindah pada kolom M baris 11, maka dari itu ini kita sebut dengan sel M11. Pada name box juga sudah muncul. Sel terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah sel relatif, dan yang kedua adalah sel semi absolut, dan yang ketiga sel absolut. Perhatikan contoh berikut. Baiklah, langsung aja kita akan mengisi kolom total. Yang perlu kita ingat, memasukkan formulasi atau memasukkan rumus di dalam Microsoft Excel itu cuman 1 kali saja. Jadi tidak berkali-kali untuk satu jenis item. Sebagai contoh, pada kolom E, di mana kolom E ini merupakan hasil perkalian antara harga beli terhadap jumlah. Oleh karena itu, untuk formulasinya silakan diketik sama dengan, kemudian kita geser ke harga beli pada sel C3, kita ketik bintang, kemudian kita geser pada kolom D3 atau pada kolom jumlah. Setelah itu kita enter. Selanjutnya kita copy ke bawah. Begitu kita copy ke bawah sampai pada baris berapapun juga, nanti hasilnya akan tetap sama. Silakan diamati untuk sel E4, di mana sel E4 ini merupakan hasil perkalian antara kolom C4 dengan kolom D4. Kemudian pada sel E5 ini merupakan perkalian antara kolom C dengan kolom D. Sel yang paling akhir juga demikian, pada sel E7 ini merupakan perkalian antara kolom C dengan kolom D. Oleh karena itu, sel ini kita sebut dengan sel relatif. Lain halnya pada harga jual. Lain halnya dengan harga jual. Harga jual merupakan hasil perkalian antara total terhadap margin. Oke, silakan diketik sama dengan kurung buka, kita bawa ke total, kali margin, tutup kurung, ditambah dengan total lagi. Sehingga harga jualnya 7.875. Kalau kita copy ke bawah, maka hasilnya akan ngaco. Kenapa? Karena sel B1 ini merupakan sel absolut
Artinya pada baris berapapun juga marginnya sama, yaitu 5%. Oleh karena itu B1 ini kita sebut dengan sel absolut. Baiklah, kita perbaiki formulasinya. Ketik sama dengan kurung buka, kita bawa ke total, bintang, kita bawa ke sel B1. Karena B1 ini merupakan sel absolut, maka tekan tombol F4 satu kali, tutup kurung, kita tambah dengan total. Enter, kita copy ke bawah. Sehingga dalam setiap barisnya semuanya kita kalikan dengan B1. Silakan dicermati pada formula barnya. Ini kalikan B1, ini kita kalikan B1, kalikan B1 dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan sel relatif dan sel absolut. Oke, kita akan mengisi sel B2. Di mana sel B2 merupakan perkalian antara angka 1 yang berada pada sel B1 dan angka 1 yang berada pada sel A2. Kita masukkan formulasinya sama dengan kita bawa ke angka 1 yang berada pada B1, tekan tombol bintang. Kemudian kita bawa ke angka 1 yang berada pada sel A2. Tekan enter. Oke, kita copy ke bawah, kemudian kita copy ke samping. Perhatikan hasilnya ngaco sekali. Yang perlu kita cermati bahwa semua yang berada pada kolom B harus kita kalikan dengan angka 1 yang berada pada B1 ini. Kemudian semua yang berada pada kolom C harus kita kalikan dengan angka 2 yang berada pada sel C2. Sampai dengan semua yang berada pada kolom K harus kita kalikan dengan angka 10 pada sel K1. Oleh karena itu 1, 2, 3 sampai 10 ini kita sebut semi absolut pada kolomnya masing-masing. Untuk semi absolut pada kolom kita tekan tombol F4 sebanyak 2 kali. Yang kedua, semua yang berada pada baris 2 ini harus kita kalikan dengan angka 1 pada sel A2. Semua yang berada pada baris ketiga harus kita kalikan dengan angka 2 pada sel A3 ini. Dan seterusnya sampai dengan pada baris 11. Semua yang berada pada baris 11 harus kita kalikan dengan angka 10 pada sel A11. Sehingga angka 1, 2, 3 sampai 10 ini kita sebut semi absolut pada barisnya masing-masing. Untuk semi absolut pada baris kita tekan tombol F4 sebanyak 3 kali. Oke, kita aplikasikan sama dengan kita bawa ke angka 1 pada sel B1. Dia adalah semi absolut pada kolom. Kita tekan tombol F4 sebanyak 2 kali. 1, 2, bintang. Kemudian kita bawa ke angka 1 yang berada pada sel A2. Karena ini semi absolut pada baris, kita tekan tombol F4 sebanyak 3.
1, 2, 3. Selanjutnya tekan enter. Kita copy ke bawah dulu, kemudian kita copy ke samping. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Langsung hasil akhir aja, dimana ini harusnya perkalian antara 10 pada sel K1 dan 10 pada sel A11. Oke, kita perhatikan pada formula balnya, K1 kalikan A11. Oke, betul? Cukup mudah bukan? Silakan mencoba. Saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.